ada lagu pujian yang saya sangat berkesan. Lagunya Tuntun Aku Tuhan Allah. Karya dari Williams dan John Hughes. Guide me, O Thou Great Jehovah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di depan dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Pada tepi sungai Yordan, hapuskanlah takutku. Ya penumpas kuasa maut, tuntun aku sertamu. Pujianku bagimu selamanya, bagimu selamanya. Ya, selamat malam saudara yang kasih dalam Kristus. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati saudara dimanapun berada. Malam ini saya ingin membagikan satu refleksi dari firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Injil. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat ke-4 sampai 15. Nanti kita sama-sama membaca dan mengikutinya. Tentu sebelumnya mari kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan, supaya Dia yang berkuasa berdaulat atas hidup kita memberikan pencerahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pemilik hidup kami bersyukur untuk kesempatan membaca, mendengar, merenungkan, dan merefleksikan firman. Kiranya Tuhan menolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memberi pencerahan kepada kami. Dan tolong kami sekalian supaya kami juga menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan dan kita membacanya, mendengarkannya dari Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu, benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang telah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang.
Yang jatuh di tanah yang baik, itulah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Yang berbahagia ialah saudara dan saya yang menyimpan firman, mengayatinya, dan menjadi pelaku firman. Saudara yang kekasih dalam Kristus, kita bersyukur karena pengajaran Tuhan dapat dibaca oleh siapa saja dan di mana saja. Bahkan kita patut bersyukur karena pengajaran Tuhan juga dapat diterjemahkan dalam bahasa apapun. Kecuali ada tempat di mana suku atau etnisnya belum mendapatkan terjemahan Alkitab. Ya tentu tujuannya supaya setiap orang dari segala bangsa, dari segala etnis di sepanjang zaman bisa membaca firman Tuhan ini. Hal yang kedua yang patut kita syukuri bahwa di dalam ajaran Alkitab, Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya atau orang banyak dengan model dan strategi pembelajaran yang beraneka ragam. Jadi tidak hanya khotbah, tidak hanya tanya jawab, tidak hanya berikan contoh atau berikan ilustrasi, tidak hanya langsung aksi terhadap pernyataannya. Juga tidak hanya berbicara menyampaikan pendapat kalimat pendek firman yang singkat. Tuhan juga mengajarkan dengan menyampaikan pengajaran yang panjang seperti khotbah di bukit atau penjelasan yang singkat kepada murid-muridnya, kepada rasul-rasulnya, bahkan perumpamaan. Nah, ini adalah cara Tuhan mengajarkan apa yang dikehendakinya untuk diketahui, dikenal, dimengerti oleh setiap orang. Jadi puji Tuhan, saudara, dengan model dan strategi pembelajaran tentang kerajaan surga yang multidimensi itu dapat memperkaya kita mengerti tentang kerajaan surga. Ini bagian yang penting. Jadi bukan hanya ceramah saja dengan dogma dan doktrin yang begitu ketat, yang begitu keras. Juga bukan hanya kasih contoh. Ini loh Tuhan berkata dan ada karyanya. Bukan hanya juga memberikan, menyatakan mujizat-mujizat, tidak. Tidak hanya itu, saudara. Jadi multidimensi pelayanan, model, dan strategi Tuhan. Tuhan menyampaikan terkadang kepada satu orang saja, sekelompok orang saja, atau ke banyak orang. Kadang Tuhan berbicara di tempat sinagog, rumah ibadat orang Yahudi, atau juga di serambi bait Allah. Tuhan juga pernah mengajar di atas perahu, di pinggiran danau Galilea. Tuhan juga pernah mengajar di atas bukit. Tuhan juga pernah mengajar di dekat kuburan. Bahkan di tengah-tengah kuburan juga ada. Tuhan juga mengajar di dalam perahu atau di tempat yang benar-benar bisa diketahui dan dilihat orang. Jadi dengan kekayaan yang limpah yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, bagaimana seharusnya kita mengoptimalkan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan dengan multidimensi. Mungkin saudara ada yang pendeta, ada yang penginjil, ada yang guru, ada yang dosen, ada yang karyawan biasa, ada yang ibu rumah tangga, ada pekerja pabrik, atau belum bekerja masih mencari pekerjaan. Tuhan dapat berbicara dan memakai saudara dan saya dengan multidimensi kehidupan. Tuhan berbicara kepada perempuan, kepada laki-laki, kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada orang yang berpendidikan tinggi, dan kepada orang yang berpendidikan sederhana. Yang punya pengalaman atau yang belum berpengalaman. Yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan berbicara dengan cara-cara dan jalan-jalan yang ajaib. Dan itulah yang seharusnya dan sepatutnya kita tiru, kita ikuti. Nah, sekarang bagaimana kita belajar dari perumpamaan yang tadi saja kita baca dari Injil Lukas pasal yang keempat ayat 15. Mari kita lihat bagian bagaimana Tuhan menyampaikan firman. Jadi kalau kita lihat dari ayat-ayat ini ada dua bagian. Bagian pertama, Tuhan menyampaikan firman pengajaran itu dengan satu perumpamaan. Ketika kita membaca firman Tuhan tadi, kita mengetahui ada dua bagian, dua kelompok besar yang perlu kita simak dan perhatikan. Yang pertama adalah orang-orang yang berbondong-bondong
mengikuti Tuhan, maunya seperti apa yang diajarkan Tuhan. Bisa jadi sebelumnya memang Tuhan sudah memberikan pelayanan, ya, sampai banyak ada orang yang disembuhkan, ada orang yang dibangkitkan di pasal 7, ada juga orang berdosa yang diampuni, ya, oleh Tuhan, dan juga ada perempuan-perempuan yang melayani. Nah, ini bagian yang perlu kita ketahui. Jadi pelayanan Tuhan itu sudah cukup terkenal, ya, di mana-mana, dan sehingga dari kota ke kota ada orang yang berbondong-bondong mau menggabungkan diri pada Yesus. Apakah mau mujizatnya? Apakah mau berkatnya? Apakah mau meniru Yesus? Apakah mau mendapatkan yang lain? Nah, ini kita tidak tahu motivasi dari masing-masing. Tapi dia mau gabung dengan Tuhan. Jadi jangan sangat sangat heran atau sangat kaget kalau ada orang yang kelihatannya gitu semangat ikut Tuhan, berbondong-bondong, begitu riuh, begitu ramai itu. Harus dicermati apa yang Tuhan sedang ajarkan dalam hal itu. Jadi saudara, ini bagian pertama. Kelompok pertama besar sekali. Jadi kelompok ini kalau dikatakan di sini Lukas menulis orang banyak berbondong-bondong. Jadi bukan sedikit. Pasti lebih banyak dari jumlah murid. Lebih banyak dari orang-orang yang setia dari hari pertama Yesus pelayanan. Nah, kelompok kedua adalah murid-murid. Jadi kelompok pertama itu orang banyak yang berbondong-bondong. Kelompok kedua adalah murid-murid. Ini dua kelompok, ya. Nah, murid-murid ini bagaimana? Murid-murid ini memang sudah mengikut Tuhan dari sejak dipanggil secara pribadi, lalu dimuridkan, lalu ikut Tuhan. Nah, dari dua bagian ini kita bisa lihat apa yang disampaikan Tuhan. Untuk kelompok yang banyak itu, Tuhan menyampaikan perumpamaan. Jadi tidak to the point. Tidak langsung, ini loh artinya, ini loh penjelasannya. Tidak demikian. Tuhan menyampaikan pengajaran melalui perumpamaan. Seperti yang saya katakan tadi bahwa model dan strategi Tuhan menyampaikan firman itu multidimensi. Nah, salah satunya adalah dengan perumpamaan. Nah, di dalam perumpamaan itu nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan memberikan 4 respon atau 4 kondisi dari orang yang mendengarkan firman, mendengarkan kebenaran, mendengarkan pengajarannya. Saya hanya bagi dulu bagian yang pertama ini, ya, bahwa orang-orang yang berbondong-bondong itu mendengar firman dengan perumpamaan. Tetapi kelompok kedua, yaitu murid-murid yang mendapatkan privilege, mendengarkan firman dengan mendapatkan pengertian, penjelasan. Itu dua kelompok yang berbeda. Yang ketiga, kalau kita bisa melihat adalah orang yang berbondong-bondong itu diberikan satu pernyataan Tuhan. Pernyataan Tuhan di sana dikatakan, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Kata mendengar, sema, atau mendengar itu bukan hanya sekedar saya mendapatkan suara, bukan berkaitan dengan noise, tapi voice. Jadi mendengar itu berarti mengetahui, memperhatikan, dan menyimak, lalu memahaminya. Jadi dari mendengar kita dapat mengetahui, memperhatikan, menyimak, lalu tentu merespon dari apa yang sudah didengar. Tuhan mengatakan, dengan perumpamaan ini, kamu dengar, simak, perhatikan, lalu tindakanmu apa? Nah, itu yang bagian yang kedua, ketiga yang saya perhatikan. Bagian berikutnya untuk murid-muridnya berbeda. Untuk murid-muridnya, langsung Tuhan mengatakan, engkau, dikatakan, kepadamu, hai murid-murid, diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Jadi ternyata perumpamaan Tuhan Yesus itu berbicara tentang rahasia kerajaan Allah. Jadi rahasia kerajaan Allah tidak dibongkar kepada publik, tetapi dikaruniakan kepada sekelompok orang yang namanya murid. Ya, ini mesti paham betul, ya.
saudara sekalian. Jadi kelompok yang dikaruniai untuk mengerti rahasia kerajaan Allah itu murid. Kalau yang banyak tidak diberikan. Ini menarik bukan? Menjadi hal penting. Perlu kita pertimbangkan ketika kita mendengar dan mengetahui begitu banyak orang gitu ya, ikut Tuhan, bergembira, hati-hati, jangan-jangan mereka bagian dari kelompok yang pertama. Berbondong-bondong, tapi hanya sampai batas dengar, perhatikan, simak, ambil keputusan. Tidak ngerti banyak hal, tidak mengerti banyak hal. Tapi kalau yang satu, itu benar-benar dikasih karunia. Jadi dari sini kita belajar bahwa mendengarkan firman, mendengarkan pengajaran Tuhan, ikut Tuhan, itu kasih karunia. Itu bukan karena saya dan saudara menentukan sendiri. Oh, saya sudah baca Alkitab. Oke, bagus. Oh, saya sudah berdoa. Baik. Oh, saya sudah ke gereja. Benar. Tapi kalau saya lakukan itu karena keagamaan, bukan karena kasih karunia, maka rahasia kerajaan Allah tidak diperoleh. Jadi ini hal yang penting. Lalu kita masuk ke dalam bagian yang berikutnya adalah isi dari perumpamaan itu ya. Mari saudara sekalian, dikatakan di sini ada empat kelompok dibagi yang mendengarkan firman itu, menerima dan mengenal dan mengerti tentang firman itu ada 4 kelompok. Kelompok pertama ialah kelompok yang dikatakan di sini adalah mendengar, tetapi mereka tidak mendapatkan pengertian yang mendasar karena mendengar sambil lalu diambil firman itu dan mereka tidak percaya. Jadi banyak orang yang datang mendengar firman, ya sambil lewat saja. Misalnya saja, kita ke gereja tiap minggu, bukan? Saudara dan saya ke gereja tiap minggu, bukan? Mendengar firman. Ada yang hanya datang, begitu keluar dari gereja, ya firman itu tinggal di gereja. Jadi nggak masuk ke dalam hati. Ini sangat menyedihkan, kan? Jadi ada orang yang seperti itu. Yang kedua, jatuh di tanah berbatu-batu ialah orang yang telah mendengar firman, menerimanya dengan gembira, tapi tidak berakar. Nah, ada juga yang begitu. Jadi ini adalah emosinya saja, emosi. Jadi sangat emosi sekali, sangat afeksi sekali, berperasaan. Wih, senangnya luar biasa. Jadi orang-orang seperti ini sangat senang hal-hal yang baru, hal-hal yang menyenangkan telinga, hal-hal yang memberikan sebuah dorongan untuk menyemangati. Nah, ini ada yang seperti itu, saudara. Jadi ada orang yang mendengar firman seperti itu. Jadi dia hanya sampai batas semangat, perasaan emosi. Dan ini banyak sekali, ya, banyak sekali orang-orang seperti itu. Tapi setelah itu nggak berakar, nggak ada kedalaman pengertian. Kalau ditanya kenapa sih kamu bersuka cita, apa sih alasannya kamu bersuka cita, dan mengapa kamu percaya, padahal kamu dalam kondisi sedang susah. Mengapa sih kamu tetap berjuang, berjalan di dalam Kristus, padahal kan banyak orang yang mencibir, banyak orang yang tidak suka. Mengapa kamu mesti hidup jujur? Nggak bisa jawab. Bahkan ya pokoknya begitu, jawabannya hanya pokoknya. Nah, ini orang Kristen yang tidak berakar. Jadi dengar firman Tuhan semangatnya luar biasa, ketika ditanya nggak tahu. Ya kan banyak ya orang Kristen kalau ditanya, coba jelaskan tentang Allah Tritunggal. Coba jelaskan tentang karunia-karunia Roh Kudus selain berbahasa lidah di masa lalu. Coba jelaskan tentang yang namanya keselamatan hanya di dalam Kristus. Biasanya orang-orang yang tidak berakar ini hanya bilang, pokoknya percayalah, sudahlah, terimalah. Nggak usahlah diceritakan tentang dogma, tentang doktrin, tentang teologi, nggak usahlah. Percaya saja. Nah, ini orang-orang yang nggak berakar. Jadi mudah dicabut dari akarnya, mudah goyang, mudah mengalami kekacauan, dan tidak mantap imannya. Dan akhirnya ketika ditanya ini, ditanya itu, goncang. Bisa pindah agama, bisa pindah keyakinan, bahkan nggak peduli lagi. Ini karena nggak berakar. Kalau disuruh debat tentang firman, wow, keren sekali. Bahkan orang ini katanya di sini, karena mereka tidak berakar, kalau ada pencobaan murtad. Ya pindah agama tadi saya katakan. Jadi orang-orang yang mulai
mengikut Tuhan, dengar Tuhan, semangat, mungkin dia dapat mukjizat, mungkin dia dapat kesembuhan, mungkin dia dapat rezeki, lalu dengan senang bersuka cita. Tetapi begitu ada pencobaan dari setan, begitu ada pencobaan dari roh jahat, ya, begitu ada pencobaan dari dunia, begitu ada pencobaan dari sekeliling, dia akan menjadi orang yang murtad. Banyak begitu. Jadi jangan heran saudara kalau ada orang yang pindah-pindah agama. Jangan heran, jangan kaget kalau ada si A tadinya Kristen lalu tiba-tiba kita dapat berita jadi orang yang beragama lain. Nggak usah heran dan nggak usah kaget. Karena bisa jadi orang itu dengar firman tapi nggak berakar. Nggak dalam. Jadi ya akhirnya begitu. Yang berikutnya adalah orang yang mendengar firman tetapi di dalam kondisi di mana situasi di sekitarnya, keinginannya, kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidupnya itu menjadikan dia itu tidak menghasilkan buah. Jadi pohonnya besar, ya berakar juga, tahu doktrin, tahu teologi, tahu dogma, debatnya pinter, berapologetikanya bagus, ya kan, rajin. Kalau ikut choir dia rajin, ikut dia KKR rajin, semuanya oke. Tetapi karena terhimpit kekhawatiran, bagaimana ya besok makan minum saya? Bagaimana ya kehidupan saya miskin terus? Bagaimana ya saya ini tidak bisa menikmati masa dari lahir sampai kematian tetap miskin? Masa tetap susah? Harus maju dong, berubah dong. Harus jadi kepala dong, jangan jadi ekor. Nah, itu kata-kata motivasi yang kelihatannya baik, padahal tidak demikian hidup ini. Hidup ini bisa aja jadi berkat, bisa aja dalam kondisi yang susah, dalam kondisi yang tidak berdaya. Nah, orang-orang yang ada di tengah situasi seperti itu seringkali nampaknya baik, penampilannya oke, tapi nggak berbuah apa-apa. Nggak berbuah apa-apa. Ibaratnya kalau saya menanam pohon mangga, sampai pohon mangga itu usia 20 tahun, 30 tahun, nggak ada buahnya. Nggak ada hasilnya. Dia hanya pohonnya, batangnya, dahannya, daunnya banyak, tapi nggak menghasilkan buah. Saya pernah menanam sebuah pohon itu ternyata mesti dua, ya, mesti dua supaya bunganya bisa bertukar lalu dia bisa berbuah. Ditanam pun dua tetap juga nggak bisa. Nah, banyak begitu saudara. Banyak orang yang sudah ikut KKR, ikut ibadah bagus, dan banyak orang-orang yang semuanya sudah beres lah. Bukan orang yang murtad, bukan orang yang hanya emosi saja, tidak. Ini orang-orang yang memang punya akar, berpikir tentang firman, tapi nggak berbuah. Istilah yang saya pakai adalah no action, talk only. Jadi hanya ngomong saja, debat saja, tapi nggak ada buahnya. Kasihan bukan kalau ada orang-orang seperti itu. Nah, orang-orang seperti ini biasanya munafik. Munafik dan fanatik. Ya, nggak realistis. Ketika ada orang susah, dia nggak mau. Karena dia sendiri merasa susah. Di sini dikatakan, kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup membuat itu, menjadikan itu penyebab pria tidak punya buah. Buah kalau ada pun nggak mateng. Belum dia dituai, udah jatuh. Jadi nggak kuat dia mempertahankan konsistensi terhadap apa yang dikerjakannya, nggak ada. Karena sebentar saja ditawarkan ini dan itu, langsung dia, wah, kejar dapat, ambil dapat. Nah itu, saudara yang kasih di dalam Kristus, ada yang keempat. Yang jatuh di tanah yang baik, ya perhatikan ini kata yang paling penting. Tanah yang baik. Tanah yang baik, orang ini mendengar, lalu menyimpan, lalu mengeluarkan buah. Jadi mendengar tidak cukup, menyimpan tidak cukup, tapi menghasilkan buah. Jadi apa yang kita percayai tidak cukup hanya untuk kita dengar, kita ketahui dalam hati. Urusan tidak, lakukan. Lakukan dengan sepenuh hati apa yang kita yakini. Tidak hanya sekedar kita tahu, dengar, dan ketahui. Nah, ada hal yang perlu saudara dan saya perhatikan dengan baik. Kata yang penting yang perlu diperhatikan adalah tanah. Ada yang tanahnya itu di pinggir jalan. Ada yang tanahnya itu berbatu-batu. Ada yang tanahnya itu ada semak durinya. Tapi yang keempat, tidak di pinggir jalan, tidak batu-batunya ada, dan
tidak ada semak durinya. Berarti tanah ini spesial. Spesial, tanah pilihan. Siapa yang memilih? Tuhan, anugerah Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya adalah tanah yang diberikan Tuhan, tanah yang baik, hati, berarti tanah yang baik itu kalau kita mau ikuti konteksnya, kalau benih itu adalah firman, maka tanah itu adalah hati kita. Kalau saya jelaskan ulangi, kalau benih itu adalah firman, maka tanah itu adalah hati kita. Kalau hati kita seperti di pinggiran jalan, jadi tidak memiliki ketebalan, kesuburan, dan di sana tidak ada pupuk alami, maka benih itu akan terbuang, terbawa arus dan habis. Kalau tanah itu ada batu-batunya, kelihatannya baik, kemudian ada, tapi nggak dalam akarnya, karena batu-batu. Kalau tanah itu ada lalang, ilalang, maka sama-sama terhimpit dan akhirnya habis. Nah, yang perlu kita pikirkan, kok bisa ya ada orang yang hatinya itu tidak lagi di pinggiran, tidak ada batunya, tidak ada lalangnya? Kok bisa? Kok bisa saya dan saudara itu tanah yang tidak punya 3 kelemahan itu? Itu anugerah. Jadi kalau hati kita itu lebih dahulu diberikan hati yang baru oleh Tuhan, menjadikan tanah yang subur itu anugerah. Jadi bagaimana saudara dan saya bisa menerima firman yang kudus itu, firman yang bisa berakar, bertumbuh, berbuah itu, sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain, itu dimulai dari anugerah. Anugerah yang mendahului apa yang menjadi respon saudara dan saya. Itu hal yang paling esensial. Nah, untuk mengerti itu saja pun, mengerti bagian perumpamaan ini saja, Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya, kamu diberikan kasih karunia, rahasia kerajaan Allah. Jadi di sini ada hal yang penting, sentral dari pengajaran Tuhan tentang perumpamaan penabur ialah anugerah Allah yang secara khusus dikaruniakan kepada orang-orang tertentu yang dipilihnya untuk kita memiliki hati yang baru, hati yang siap ditabur firman, dan dalam hati akan berakar, bertumbuh, berbuah. Jadi ada 5 hal berkaitan dengan perumpamaan ini. Anugerah yang mendahului segala sesuatu yang bisa kita terima, itu anugerah khusus. Yang kedua adalah hati yang baru. Yang ketiga adalah hati yang ditabur firman, firman itu berakar, lalu bertumbuh, lalu berbuah. Wow, mantap sekali bukan? Persoalannya adalah kita memang diberikan hati yang baru, tapi kenyataannya siapa yang memberikan hati yang baru, yang dibaharui? Ya tentu Roh Kudus di dalam Kristus, melalui Kristus, anugerah Bapa di dalam dan melalui Kristus, oleh Roh Kudus dikaruniakan hati yang baru, seperti yang dinyatakan di dalam, saya bacakan dalam Yeskil ya, Yeskil pasal ke 36 ya, 36 ayat 25, 26, 27. Saya bacakan untuk saudara sekalian. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Aku dan kamu, aku yang bertindak untukmu. Hatimu keras seperti batu, hatimu banyak lalangnya. Hatimu itu hati orang pinggiran, di pinggir jalan. Hatimu itu tidak layak menerima firman yang kudus. Tetapi atas kasih karunia Allah, atas anugerah Allah, untuk kita diberikanlah hati yang baru. Oleh Roh Kudus kita dibaharui hati kita. Bagaimana hati kita dibaharui? Ya tentu di dalam kesatuan kita dengan Kristus. Ya tentu karena penebusan Kristus,
Kita dibenarkan, kita diadopsi, kita diterima menjadi anak Allah di dalam kesatuan dengan Kristus, diberikan hati yang baru, diberikan hidup yang baru, diberikan arah yang baru, diberikan struktur yang baru. Kita mendapatkan satu keagungan dari Tuhan, menikmati tanah yang subur, tanah yang baik. Tapi kenyataannya bagaimana, saudara? Kenyataannya masih adakah batu-batu kerikil-kerikil di hati saya dan saudara? Harus jujur. Mungkin kalau saya mau katakan, bisa jadi masih ada sifat-sifat lama, karakter-karakter lama, kerangka berpikir, wawasan dunia, cara pandang yang lama. Mungkin masih ada yang bercokol, ya. Yang kedua, bisa jadi masih ada lalang-lalang yang tumbuh ingin menikmati dunia ini. Ya, masih ada yang menghimpit ingin menikmati kekayaan ini. Yang ketiga, kita mau masih seperti orang lain di sana, di pinggiran-pinggiran jalan sana. Jadi liar, tidak punya kekuatan, tidak punya akar. Nah, kalau masih ada itu, maka Roh Kudus akan mengingatkan kita, akan memberikan arah kepada kita, akan memberikan teguran kepada kita. Jadi, kalau kita adalah orang-orang yang dikaruniai oleh Allah, tanah yang subur, tapi kita masih punya sifat kedagingan, punya sifat keduniawian, masih keras, maka Roh Kudus akan menginsafkan kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus akan menuntun kita, membimbing kita, menegur kita, mengoreksi kita melalui firman. Dan kita mengalami proses pengudusan. Dan tentu ini akan memberikan dampak kepada kita. Proses pengudusan ini akan mencabut batu-batu yang membuat benih itu tidak bertumbuh, berakar, berbuah. Pengudusan ini membuat saudara dan saya akan dicabut lalang-lalang yang coba menghimpit saudara. Saya pun mengalami hal yang sama. Banyak hal yang Tuhan sudah cabut satu persatu. Dan kita biasanya tidak rela dicabut lalangnya, kerikil-kerikil batunya. Kita biasanya tidak suka kalau diberi teguran, diberi nasihat, jangan ini ya, jangan mencuri ya, jangan menipu ya, jangan memberontak ya. Kita biasanya nggak suka. Tapi kalau mau kita subur, tanah hati kita ini, ya kita harus bersuka cita ketika ada teguran. Memang sakit, tidak mudah. Bayangkan kalau saya ditegur misalnya, harus lebih keras lagi bekerja berkarya, harus lebih serius lagi menolong orang lain. Loh, saya ini selama ini kan sudah lakukan, belum cukup, masih perlu meningkatkan. Nah, dengan kondisi seperti itu ya kita harus berjuang, harus berani mengambil satu tindakan. Tindakannya apa? Mematikan dosa, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, pikul salib. Mulai dari sangkal diri. Dengan cara ikut Tuhan. Mau ikut Tuhan, sangkal diri. Pikul salib. Jadi musuh terbesar supaya batu-batu di hati kita itu, lalang-lalang di dalam hati kita itu, dan seperti tidak memiliki kekuatan hati kita itu, mesti kita serius mematikan dosa di dalam hidup kita. Namun yang mengherankan saudara, orang-orang umum yang bukan murid dan belum mendapat kasih karunia, mereka tahu. Mereka tahu, ngerti tentang perumpamaan itu, tetapi mereka tidak bisa menangkap esensi dari perumpamaan itu. Kecuali Tuhan memberi kasih karunia. Maka orang-orang itu hanya mendapat sebuah pengertian umum. Ini ada perumpamaan nih. Penabur menabur benihnya. Ada yang di pinggir jalan, ada yang di tanah berbatuan, ada yang di dalam ada lalangnya, ada di tanah yang baik. Ini loh benih ini. Silakan diberikan sebuah kebebasan untuk memikirkan 4 hal itu. Kamu ada di mana? Nah, kalau dia orang pilihan, kalau dia orang percaya yang dianugerahkan Allah, dia akan mengerti, oh iya, saya itu sekarang orang yang sudah diberikan hati yang baru. Berarti saya tanah yang subur. Tapi sekarang masalahnya saya masih ada batu saya, masih ada lalang saya. Bagaimana caranya? Minta ampun kepada Tuhan, biar Tuhan memiliki kekuatan kepada kita untuk mengambil, mencabut, membuang itu semua, supaya firman itu tumbuh, subur, dan berbuah di dalam hidup kita. Nah, ini pengajaran Tuhan Yesus berkaitan dengan perumpamaan yang fokusnya selalu diingat, saudara-saudara,
Kalau Tuhan mengajar, menyampaikan firman, selalu fokusnya dan pemahamannya utuh, itu berkaitan dengan kerajaan Allah, Kingdom of God. Jadi ini tidak bisa berdiri sendiri, nanti ada perumpamaan tentang pelita, lalu nanti di pihak lain lagi ada pengajaran Tuhan lagi yang lain. Jadi ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, tetapi pada bagian perumpamaan ini kita mendapatkan banyak sekali pengajaran. Pertanyaannya pertama yang perlu menjadi refleksi bagi saya dan bagi saudara. Maukah saudara diberikan satu kesempatan yang indah atas anugerah Tuhan, batu-batu yang masih melekat, tersimpan di hati, atau lalang-lalang yang masih menghimpit itu dicabut? Bersediakah saudara? Bersediakah saya? Kalau saya menjawab, ya Tuhan, singkirkan batu-batu yang merusak hati saya. Singkirkanlah lalang-lalang yang mengacaukan hidup saya. Yang kedua, tahukah saudara, sejak firman itu diberitakan, sejak firman disampaikan, iblis akan coba cari cara, cari jalan untuk mencobai kita. Orang dunia akan coba menawarkan sesuatu yang melawan firman. Dan diri kita, kedagingan kita akan berupaya untuk mencari pembelaan untuk bisa meninggalkan firman. Ini kenyataan. Jadi, yang kedua ini mesti kita waspadai. Maukah saudara taat sepenuhnya kepada Tuhan? Kalau ada 3 gangguan, 3 cobaan ini datang kepada kita, kita mengatakan, no, saya menolak gangguan dari iblis. Saya tidak mau cobaan dari dunia. Saya mau supaya saya bisa sangkal diri. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, kalau memang saudara dan saya adalah orang yang diberikan hati yang baru, berapa banyak dan berapa lama dan berapa sering membaca firman, mengertinya, dan menjadi pelaku firman. Saudara dan saya yang mengevaluasi diri, tidak usah orang lain. Saya hanya mengajak saudara, mendorong dan menuntun saudara, dan termasuk saya sendiri, untuk mari kita tiap hari baca firman. Mari kita tiap hari menjadi pelaku firman. Mari kita tiap hari berbuah. Karena kalau kita berhenti berbuah, berhenti membaca firman, maka terjadi satu degradasi, penurunan kualitas tanah kita, hati kita. Jadi semakin kita berbuah berdasarkan firman, semakin suburlah tanah kita. Ini berbeda dengan cara pandang dunia. Tetapi semakin kita jauh dari firman dan tidak mau berbuah, maka semakin jauhlah kita melakukan firman. Jadi mari saudara yang kasih dalam Kristus, kita sama-sama mengerjakan firman Tuhan. Kita sama-sama melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan, untuk firman yang sudah diberitakan, untuk firman yang sudah disampaikan dengan perumpamaan-Mu. Dan kiranya kami mengerti, kami adalah orang-orang yang diberikan hati yang baru oleh Roh-Mu, dan kami mau berakar, bertumbuh, berbuah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.